Halo, sahabat Bawaslu Jakarta Barat. Masih dengan tema penyelesaian sengketa proses. Part 3. Apa perbedaan sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu? Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses adalah Bawaslu. Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Siapa saja pihak pemohon sengketa? Pihak pemohon sengketa diantaranya yaitu A. Partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. B. Partai politik peserta pemilu. C. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT. D. Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. E. Calon anggota DPD. F. Bakal pasangan calon, dan G. Pasangan calon. Siapa saja pihak termohon? Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu, dan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD atau pasangan calon untuk sengketa antar peserta. Apa yang dimaksud dengan sengketa proses? Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menjelaskan, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Bagaimana cara penyelesaian sengketa proses pemilu? Penyelesaian sengketa proses pemilu dapat dilakukan dengan cara mediasi, dan dilanjutkan dengan adjudikasi jika tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi. Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis, yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pelaksanaan mediasi. Bawaslu melakukan mediasi terhadap permohonan yang telah diregister. Bawaslu menentukan jadwal pelaksanaan mediasi. Bawaslu melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi menggunakan formulir model PSPP 11. Mediasi wajib dihadiri pemohon dan termohon. Dalam hal pemohon dan/atau termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama, Bawaslu menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Catatan, apabila pemohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu menyatakan permohonan gugur dan dituangkan dalam formulir model PSPP 24. Perbawaslu 18/17 Pasal 19.6. Apabila termohon tidak menghadiri mediasi, setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu menyatakan, mediasi tidak mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam formulir model PSPP 16. Perbawaslu 18/17 Pasal 19.7. Alur mediasi. 1. Pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. 2. Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak. 3. Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator. 5. Penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan. Pelaksanaan adjudikasi. 1. Majelis sidang menentukan jadwal pelaksanaan adjudikasi menggunakan formulir model PSPP 17. 2. Dalam hal termohon tidak hadir pada penyampaian panggilan, sebagaimana dimaksud majelis sidang melakukan pemanggilan kepada pihak termohon untuk hadir dalam adjudikasi. 3. Dalam hal pemohon dan termohon tidak menghadiri sidang adjudikasi pada pemanggilan pertama, majelis sidang menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali menggunakan formulir model PSPP 19.
4. Dalam hal pemohon dan atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi, setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, majelis sidang membuat putusan permohonan gugur menggunakan formulir model PSPP 25. 5. Dalam hal termohon, tidak menghadiri sidang adjudikasi, setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, proses adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan. 6. Dalam hal pemohon dan termohon, tidak menghadiri adjudikasi pada pemanggilan kedua, majelis sidang membuat putusan. Permohonan gugur menggunakan formulir model PSPP 25. 7. Dalam hal dibutuhkan sidang adjudikasi lanjutan, majelis sidang menyampaikan jadwal sidang lanjutan secara lisan, sekaligus sebagai panggilan resmi kepada para pihak untuk menghadiri sidang adjudikasi berikutnya. Tahapan sidang adjudikasi. Adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Penyampaian pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, pembuktian, kesimpulan para pihak, putusan.